Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga dihebohkan oleh penyebaran virus corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202 2/270/2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus corona. Belum sampai ke pencegahan, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu apa itu virus corona atau COVID-19. Virus corona atau SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa negara termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan liur dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut, hidung, atau bagian wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul mulai dari 2 sampai 14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh manusia. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan seperti unggas dan juga kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di China seperti menjadi bukti nyata bahwa virus ini bukan hanya bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan penularannya bisa dari manusia ke manusia. Infeksi COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak nafas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok atau individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem imun yang lemah, bayi, dan juga lansia. Infeksi virus corona sampai kini masih belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meredakan gejalanya,
dan mencegah penyebarannya. Di antaranya, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, mengisolasi secara mandiri dan istirahat yang cukup, memperbanyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Hingga saat ini, masih belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah paling baik adalah mencegah penyebaran virus corona tersebut dengan cara menghindari bepergian ke tempat umum yang ramai, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan juga kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Di antaranya, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila penderita mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi penderita sampai penderita benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan juga hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Mulai dari sekarang, mari kita lakukan gerakan di rumah aja, karena saat kamu bepergian ke tempat umum, COVID-19 bisa ikut kamu pulang. Cegah dari diri sendiri dulu, dan mari gotong royong untuk meminimalisir risiko penularan dan penyebaran COVID-19.